serta rapat kolaborasi identifikasi aset SMP Negeri Tujuh dan pemanfaatannya. Yang saya hormati Kepala Sekolah kita Bapak Diki Lazarudin dan Wakil Kepala Sekolah kita Bapak Iqbal Habibi MPD dan Dewan Guru beserta staf yang saya muliakan, tak lupa yang terhormat narasumber kita malam ini Mr. Agus Munir SPD GR dan peserta dari OSIS SMP Negeri 7 Penukal serta warga sekitar yang dalam ini diwakili oleh Pandu Digital SMA Negeri 1 Penukal. Mari kita buka acara dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam kali ini saya pribadi berterima kasih alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ridhonya kita bisa gimit bersama dan tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, rapat pada malam hari ini tidak lain bertujuan agar Bapak Ibu serta peserta rapat kolaborasi mampu mengetahui dan mengidentifikasi serta memanfaatkan aset di sekitar sekolah atau sekolah itu sendiri. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan acara kita yang akan langsung dibawakan oleh Mr. Agus Munir selaku narasumber kita. Kepada Mr. Agus, saya persilakan. Silakan Rik, matikan Rik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 7 Penukal dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anggota OSIS sekalian ya. Yes, sir. Dan juga nanti ada perwakilan dari warga sekitar yang diwakili oleh Pandu Digital SMA Negeri 1 Penukal. Oke, pada kali ini kita akan melakukan pembahasan yaitu rapat identifikasi aset SMP Negeri 7 Penukal beserta ini ya cara pemanfaatnya. Izinkan saya untuk share screen dulu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, udah kelihatan Bapak Ibu share screen-nya? Kelihatan nggak? Sudah. Kelihatan ya? Oke, jadi di sini kita akan mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh SMP 7 Penukal itu sendiri. Namun sebelum kita mengidentifikasi aset yang kita punya, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video sebagai berikut ya Bapak Ibu, agar kita tahu ekosistem yang ada di SMP Negeri 7 Penukal itu sendiri seperti apa. Oke. Kita simak bersama-sama ya Bapak Ibu. Sekolah sebagai ekosistem. Apa itu ekosistem? Sebelum kita membahas sekolah sebagai ekosistem, mari kita pahami definisi ekosistem itu sendiri. Ekosistem adalah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Sekolah sebagai ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup.
Apa sajakah unsur-unsur biotik dalam ekosistem sekolah? Beberapa di antaranya adalah murid, yaitu anak yang sedang berguru atau belajar di sekolah, kepala sekolah, yaitu guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar, guru, yaitu orang yang profesinya mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, staf atau tenaga kependidikan, yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, pengawas sekolah, yaitu guru PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas dalam satuan pendidikan, orang tua murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Adapun unsur-unsur abiotik dalam ekosistem sekolah, diantaranya adalah keuangan, yaitu semua sumber pendanaan yang dimiliki oleh sekolah yang dikelola untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, sarana dan prasarana, yaitu alat yang digunakan baik secara langsung dan tidak langsung yang pengelolaannya ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian dan juga para peserta, jadi dalam sebuah aset itu ada dua ya. Aset sendiri itu ada dua, yaitu ada biotik dan abiotik. Sedangkan biotik sendiri tadi sudah kita lihat bersama-sama ya. Salah satunya ada siswa, ada guru, dan juga warga sekitar. Kemudian ada unsur abiotik, itu berupa bangunan fisik atau berupa infrastruktur yang kita punya. Nah, untuk mengetahui sebuah aset sendiri itu merupakan ini ya, sesuatu yang bisa kita jadikan modal. Jadi aset itu adalah sesuatu yang bisa kita jadikan modal untuk mengembangkan sekolah yang ada yang sekarang ini. Kalau misalnya sekarang sih tujuannya untuk mengembangkan SMP Negeri 7 Penukal ya. Kemungkinan besar kalau misalnya itu lingkupnya OSIS, jadi aset OSIS itu kita cari modalnya dari mana. Nah, itu untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan OSIS. Kemudian kalau misalnya itu dalam lingkup masyarakat, mungkin mengembangkan sebuah desa itu sendiri. Nah, sedangkan aset ini terdiri dari berbagai modal ya Bapak Ibu. Izinkan saya share screen lagi. Kelihatan ya Bapak Ibu ya, para peserta sekalian. Nah, jadi untuk mengidentifikasi aset itu kita ada 7 ya di sini modalnya, yaitu aset SCPN 7 Penukal itu ada 7. Yang pertama ada modal manusia, kemudian modal sosial, kemudian modal politik, modal fisik, modal finansial, modal lingkungan alam, dan modal agama. Nah, dari modal-modal inilah nanti akan kita pakai untuk memajukan sebuah sekolah atau sebuah organisasi itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah modal manusia. Seperti kita tahu tadi ya, bahwa modal manusia ini termasuk kepada unsur biotik ya. Nah, di sini modal manusianya Bapak Ibu, kalau di SMP Negeri 7 Penukal, kita identifikasi bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ada pengawas sekolah, kemudian selain pengawas sekolah, ada tokoh masyarakat atau agama, kemudian ada komite sekolah dan wali murid, kemudian ada pendidik dan tenaga kependidikan, dan kemudian siswa itu sendiri. Nah, apa sih manfaat dari modal manusia ini untuk SMP Negeri 7 Penukal? Yang pertama tentunya pengawas itu adalah untuk melakukan pembinaan. Kemudian ada tokoh masyarakat dan agama, yaitu dimanfaatkan sebagai guru tamu, bisa sebagai konsultasi program sekolah juga bisa. Karena biasanya kalau misalnya sekarang ini kan ada istilah kalau misalnya mau naik ke atau mau lulus itu siswa itu wajib sudah bisa baca Al-Qur'an ya. Jadi kita bisa memanfaatkan tokoh masyarakat dan agama ini untuk mendukung program sekolah atau program Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir itu sendiri. Kemudian ada komite, yaitu menyusun program dan evaluasi. Ada juga ini ya,
Untuk pendidik dan tenaga pendidik sendiri, pemanfaatnya dalam melaksanakan KBM dan pelayanan administrasi sekolah. Kemudian siswa, yaitu pemanfaatnya dalam menghasilkan prestasi dan merancang program pembelajaran. Jadi aset SMP 7 Penukal yang pertama ada modal manusia, kita sudah punya modalnya, kita sudah ada pengawas sekolah, tokoh masyarakat, komite sekolah, pendidik dan tenaga pendidik, dan siswa. Oke, dari sini Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditambahkan dari modal manusia yang ada di SMP Negeri 7 Penukal? Boleh raise hand Bapak Ibu. Jika tidak ada yang ditambahkan, maka kita akan lanjut ke modal selanjutnya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya dan peserta sekalian ya. Oke, selanjutnya ada modal sosial. Nah, ini seperti kita lihat ya, ini ada kantor desa kita ya Bapak Ibu ya. Di sini ada kantor desa Air Hitam Timur, kemudian ada guru yang mengikuti pelatihan, dan kemudian kita ada Poskesdes. Jadi, tiga hal ini merupakan modal sosial yang bisa kita manfaatkan, seperti itu. Oh iya, iya Jono, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Maaf, terpencet. Oh, kepencet ya. Iya, benar. Ya udah kita lanjut ya. Jadi modal sosial yang dimiliki SMP Negeri 7 Penukal itu ada pemerintahan desa ya, terutama di Air Hitam Timur, kemudian MGMP. MGMP ini dari semua mapel ya, yaitu untuk pemanfaatnya meningkatkan kompetensi guru, kemudian pemerintah desa pemanfaatnya adalah memberikan dukungan material dan materi terhadap program sekolah. Kemudian ada instansi kesehatan setempat, yaitu yang paling dekat dengan SMP Negeri 7 Penukal itu ada Poskesdes. Jadi pemanfaatnya bisa jadi kita memanfaatkan sebagai pembina terhadap PMR dan UKS, pemantauan kesehatan, murid dan sosial sekolah ramah anak. Kemudian yang terakhir adalah Karang Taruna setempat, yaitu bisa jadi di sini ada remaja masjid ya, atau Karang Taruna Desa Air Hitam Timur. Oke, dari modal sosial ini beserta pemanfaatnya, ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu atau peserta sekalian di sini, oh kayaknya modal sosial di SMP Negeri 7 Penukal itu perlu ditambah lagi. Oke, boleh. Mungkin ada yang bisa menambahkan Bapak Ibu atau cukup dengan 4 ini? Untuk modalnya. Kalau misalnya tidak ada yang ditambahkan di modal sosial, kita akan lanjut ke modal selanjutnya. Izin Pak Agus. Boleh, boleh. Mungkin modal sosial ini lebih ke hubungan antara sekolah dengan ini ya Pak, masyarakat sekitar seperti itu ya. Boleh, boleh. Iya. Ada yang ingin ditambahkan Pak? Ini kita ada mungkin dengan ini kali Pak ya. Boleh. Dengan karena sosial juga terkait dengan keagamaan kan, mungkin bisa dengan pengurus masjid seperti itu Pak. Oh, boleh, boleh, boleh. Pengurus masjid ya Pak Iqbal ya? Iya. Pengurus masjid. Itu terima kasih itu Pak Agus, saran dari saya. Ini langsung saya tambahkan karena ini memang rapat untuk identifikasi bersama Pak Iqbal. Jadi tidak ada yang benar salah, kalau memang ada yang perlu ditambahkan langsung kita tambahkan. Oke. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu dan peserta sekalian? Oke, ini Bapak Kepala Sekolah baru join ya. Selamat datang Pak Diki. Izin bertanya lagi Pak Agus. Boleh. Terima kasih. Kalau ini sifatnya bertanya ya, bukan menyarankan. Oke, boleh. Pak Iqbal. Oke, ini kan kalau saya lihat itu ada pemerintah daerah, MGMP instansi. Kalau dengan antar sekolah lain seperti itu Pak. Oh, boleh, SMP bisa. Atau SD SMA seperti itu mungkin masuk Pak. Berarti sekolah sekitar ya Pak ya? Oh iya, sekolah sekitar maksudnya gitu. Boleh Pak Iqbal. Oke, itu saja mungkin terjawab. Benar, jadi kita bisa, kalau pengurus masjid ini ya kita bisa ini ya, apa tadi, pemanfaatannya mungkin bisa jadi kalau misalnya ada acara keagamaan, kita bisa melibatkan pengurus masjid untuk ke SMP Negeri 7 Penukal mungkin ke depannya Pak Iqbal ya. Kalau misalnya ada acara OSIS atau apa, mungkin kita bisa undang Karang Taruna Masjid nih untuk terlibat di sekolah kita Pak Iqbal, seperti itu. Karena kebetulan ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah ya, jadi sekalian saya menyalurkan ide saya.
Kemudian ada sekolah sekitar. Kita sekarang juga sudah melaksanakan ini ya, kolaborasi. Kita ada tamu dari Pandu Digital mewakili masyarakat sekitar dan juga mewakili SMA Negeri 1 Penukal, itu ada Pak Rizal, dan ada Ketua Pandu Digital ya, itu ada Rizky ya. Kebetulan Rizky Halo. juga alumni kita ya. Selamat bergabung Pak Rizal dan Rizky ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke modal politik. Nah, di modal politik ini yang berhasil saya identifikasi itu ada 3 ya, Bapak Ibu dan peserta sekalian. Ada DPRD, kemudian ada pemerintah daerah, dan organisasi kepemudaan. Kalau DPRD pemanfaatannya itu membantu pembangunan sekolah, kemudian pemerintah daerah itu membantu sarana dan prasarana sekolah, kemudian ada organisasi kepemudaan. Ini masuk lagi ke politik ya, karena di organisasi kepemudaan nanti anak-anak bisa belajar berpolitik di sini kan. Oke, dari 3 hal ini ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu tentang modal politik yang ada di sekeliling SMP Negeri 7 Penukal? Oke, kalau tidak ada Mungkin kita... izin Pak, Mister. Ya, boleh. Mungkin kalau politik tadi, mungkin dari, maaf izin, saya terlambat ini masuknya, jadi agak ketinggalan informasi tadi. Nggak apa-apa Pak. Kalau dari kepala, seperti kepala desa seperti itu, bisa nggak berkontribusi untuk sekolah seperti itu? Ada apa yang bisa kita gali dari atau kita usahakan dari kepala desa seperti itu? Termasuk nggak ke di modal itu tadi? Pemerintah daerah ya, bisa jadi Pak, itu karena udah masuk ke kabupaten, kecamatan, politik, dan desa. Halo? Iya. Ya, dari kepala desa bisa berkontribusi seperti itu? Bisa. Untuk sekolah mungkin? Mungkin lebih dispesifikan ke pemerintah desa Pak ya. Oh iya. Iya, bisa ya? Bisa. Oke, ya, baik. Itu saja. Terima kasih. Siap. Oke, kita ke modal selanjutnya ya Bapak Ibu. Modal selanjutnya adalah modal agama dan budaya. Nah, di sini yang saya mampu identifikasi itu ada 3 Bapak Ibu ya. Yaitu kultur masyarakat setempat, support dan terbuka terhadap kemajuan bidang pendidikan. Karena di SMP Negeri 7 Penukal ini alhamdulillah orang-orangnya sudah terbuka ya di Air Hitam Timur. Terlihat dari anak-anaknya yang ya rata-rata semuanya sudah sekolah. Jadi itu juga termasuk modal budaya dari SMP Negeri 7 Penukal juga. Kemudian ada TPA dan tokoh agama. TPA ini tempat pengajian Al-Quran ya, dan tokoh agama. Kemudian ada pengrajin setempat. Jadi pengrajin setempat ini kalau kita lihat di Air Hitam Timur itu ada ini ya, ada apa namanya kemarin itu yang tukang kayu yang bikin mebel ya, ada mebel di sekelilingnya gitu kan. Terus juga ada yang jualan apa segar urung, itu bisa menjadi aset kita Bapak Ibu. Pemanfaatannya mungkin anak-anak bisa belajar langsung cara membuat apa namanya ikan segar urung dan segala macamnya seperti itu di kemudian harinya. Oke, kalau dari 3 identifikasi yang mampu saya paparkan, Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditambahkan terkait dengan modal agama dan budaya? Pak Agus, Iya. ini kan kalau dilihat agama dan budaya ya. Kalau misalkan, tapi kalau untuk di lingkup Desa Air Hitam kan tidak ada seperti itu. Tapi kalau memungkinkan ditambahkan sanggar budaya atau semacam sanggar tari gitu, gimana Pak kira-kira? Walaupun tidak ada. Berarti itu tidak termasuk di aset Pak, karena tidak ada di sekelilingnya. Jadi kita melihat yang ada, aset yang ada, seperti itu. Oke, siap. Mungkin kalau Pak Iqbal mau mengadakan gitu kan, marawis gitu di Masjid Muhajirin mungkin bisa. Belum mampu saya. Belum mampu ya. Marawis kan nari kan, tapi tarian untuk cowok kan. Oke, kita ke modal selanjutnya ya Bapak Ibu, yaitu modal fisik.
Oh ya, Pak Hafiz, silakan Pak Hafiz. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Kembali ke modal agama tadi Pak ya, coba Pak ya. Oke, Tadi kan menyinggung marawis tadi, tapi kan emang di desa kita ya, tapi kan ada ibu-ibu yang main robana itu kan Oh iya. sebenarnya ada itu kan, dan ada Iya. pembinaannya gitu. Berarti itu ini ya, apa namanya? Ibu-ibu pengajian apa namanya ya? Perkumpulan ibu-ibu robanahan mungkin ya Pak ya. Perkumpulan ibu pengajian kali lebih tepat Geng ya. Kasidah kalau enggak Pak. Oh ya, boleh. Apa ya? Grup Qasidah ya? Nah, grup Qasidah itu juga Qasidah. selalu eksis di Eritam tuh kan Pak. Ya, sangat Setiap eksis itu. acara. Ya itu bisa dimanfaatkan sih. Mungkin bisa kita undang ketuanya untuk ini ya, datang ke SMP 7 atau mungkin datang ke SMA Negeri 1 untuk bagi anak-anak yang minat belajar qasidah sih sebenarnya. Iya, insya Allah kan anak-anak akan tinggal di desa Eritam Tula, jadi bisa meneruskan warisan budaya ibu-ibu qasidahan gitu, Pak. Benar. Dan juga kan kalau setiap qasidahan itu biasanya dapat saweran kan, jadi bisa nambah penghasilan sebenarnya ya. Bukan saweran, sedekah lah Ibu. Oh, sedekah ya. Iya. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya itu di modal fisik. Nah, ini modal fisik saya rasa ada banyak sekali ya. Modal fisik ini sarpra sekolah, bangunan, dan alat praktek. Jadi semua yang modal fisik yang ada di sekolah, sarpra sekolah itu termasuk ke dalam modal fisik. Kemudian ada alat transportasi, memperlancar transportasi siswa. Kemudian ada sarana komunikasi yang sekarang sedang kita manfaatkan. Kemudian sarana desa atau kecamatan. Nah, dari sini Bapak Ibu, adakah yang ingin ditambahkan peserta sekalian terkait modal fisik? Izin Pak Agus bertanya ya. Boleh. Diskusi lah. Alat transportasi di desa kita itu cuma satu, motor itu. Jadi dan itu bukan transportasi umum, itu kan transportasi pribadi. Biasa Jadi, pribadi. apakah masuk modal fisik gitu ya? Iya, itu termasuk modal fisik juga. Karena guru-gurunya pakai semua kan, dengan adanya alat transportasi itu bisa mempermudah kita untuk menjalankan aktivitas kita seperti itu. Oh iya. Izin bertanya, Pak Agus, Boleh, silakan. mengenai alat transportasi, melancarkan transportasi siswa. Sedangkan siswa SMP tidak dibolehkan untuk membawa alat transportasi. Bagaimana kita melancarkan transportasi siswa? Sekian, terima kasih. Oke, jadi kalau misalnya ini sebenarnya bisa dipakai tidak hanya untuk ke SMP Negeri 7 Penukal ya. Ini bisa juga ke SMA Negeri 1 Penukal. Nah, alat transportasi siswa tentunya selain untuk di kegiatan sekolah atau di jam belajar, tentunya siswa juga menggunakan alat transportasi di luar jam pelajaran, mungkin untuk kerja kelompok atau sekedar bersilaturahmi atau mungkin pergi ke masjid. Nah, jadi kenapa di sini ditulis sebagai modal untuk membantu memperlancar kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 7 Penukal, makanya alat transportasi itu ditambahkan seperti itu. SMP 7. Iya, gimana? Ini Rizky? Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ke modal selanjutnya. Ini modal 2 terakhir ya, yaitu ada modal lingkungan atau alam. Nah, ini modal lingkungan atau alam ini banyak sekali ya. Ada taman sekolah, walaupun di SMP Negeri 7 taman sekolahnya itu berupa ini ya, hanya sebuah lapangan, tapi bisa dimanfaatkan. Kemarin saya lihat itu Pak Diki ada kayak observasi langsung seperti itu dengan memanfaatkan taman yang ada seperti itu. Terus kemudian ada sungai atau paye sebagai sumber belajar, tempat pengelolaan sampah, pengrajin, kemudian ada rawa juga. Izin nambah Pak Agus, itu Boleh. kan di sekitar kita kan ada banyak kebun karet itu ya, jadi bisa juga kan itu modal lingkungan. Oh itu. ya, benar sekali, kebun ya berarti ya, kita tambah di Berkebun, sini kan. ada juga kan taman kosong, tanah-tanah kosong itu bisa dikelola juga kan itu Pak ya.
kita tambah di sini kebun ya. Kebun. Oke. Taman desa kan ada juga Pak ya, taman desa yang di ujung itu kan apa namanya? Taman Itu Bungkul. bayar sih ya. Masuk dari bisa juga permisi, termasuk Pak. walaupun bayar. Permisi Pak, izin Iya. bertanya. Boleh. Apakah pernah siswa-siswi di SMP 7 itu belajar di luar sekolah gitu? Makasih Pak. Oke. Kalau boleh tahu, Cika dari SMA 1 ya? Iya Pak. Oh ya. Pernah. Kita pernah belajar di luar, terutama kemarin itu untuk eskul fotografi karena kita butuh pemandangan. Jadi kita pergi ke kebun kemarin, pergi ke kebun untuk anak-anak belajar fotografi secara langsung. Kebetulan di sini salah satu siswa eskul fotografinya itu moderator kita ya, ada Torik Zulhitiar kemarin. Seperti itu. Gimana, Cika? Oke, jelas ya, Pak. Oke, terima kasih. Kebun. Oke, ada lagi yang ingin ditambahkan? Rekan-rekan sekalian, cukup ya. Kita langsung ke selanjutnya, yaitu modal finansial. Nah, modal finansial ini berupa keuangan ya. Jadi ada alumni, sumbangan material dan non-material. Walaupun di SMP Negeri 7 Penukal ini alumninya belum terlalu potensial ya, karena baru mengeluarkan satu alumni yang baru lulus SMA. Jadi kemungkinan besar ini adalah modal yang akan kita siapkan di kemudian hari. Kemudian ada pasar, sarana pemasaran dan penjualan produk sekolah. Jika nantinya SMP Negeri 7 Penukal itu memiliki produk, kebetulan SMP Negeri 7 Penukal itu dekat dengan pasar. Jadi ya kemungkinan besar di suatu saat nanti bisa kita jual produk-produk SMP Negeri 7 Penukal itu di kalangan ya. Kemudian ada medsos, yaitu sarana pemasaran dan penjualan produk sekolah. Sebenarnya produk sekolah itu tidak hanya sesuatu yang menghasilkan uang, tapi juga promosi sekolah yang membuat sekolah itu jadi terkenal di desanya atau di wilayahnya. Itu juga termasuk finansial juga, karena nantinya ada orang-orang yang tertarik untuk sekolah di SMA 1 ataupun di SMP Negeri 7 Penukal. Jadi kita manfaatkan semua modal-modal yang ada itu untuk memajukan sekolah kita atau organisasi kita. Kemudian ada kesepakatan komite. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita ada iuran, ada iuran sekolah atau apa, kita umumkan dulu di rapat komite. Jadi makanya di sini ada 1, 2, 3, ada 4 modal finansial yang sekiranya ada atau yang akan disiapkan nantinya di SMP Negeri 7 Penukal. Bagaimana untuk tambahannya Bapak Ibu dan peserta sekalian, apakah ada yang ingin ditambahkan? Untuk modal finansial? Cukup ya? Cukup Pak. Oke, kalau begitu saya ada pertanyaan untuk peserta dan Bapak Ibu guru sekalian. Kita kan sudah mengetahui aset sekolah ya. Aset sekolah itu ada 2, yaitu biotik dan abiotik. Nah, sedangkan dalam untuk aset sendiri kita itu ada beberapa modal gitu. Nah, dari situ itu ada 7 modal untuk mengembangkan aset yang ada seperti itu. Nah, kira-kira kenapa sih organisasi itu, misalnya OSIS atau organisasi masyarakat atau masyarakat itu sendiri atau sekolah itu harus memetakan atau mengidentifikasi modal-modal tersebut? Kenapa kita harus mengidentifikasi modal-modal ini? Mungkin ada yang bisa bantu jawab Bapak Ibu dan peserta sekalian? izin Pak, Ya, coba. boleh Pak Apis, silakan. Pertanyaannya kan kenapa kita perlu mengidentifikasi modal-modal itu Pak? Jadi ya, menurut saya supaya lebih mudah untuk membuat strategi selanjutnya. Misalkan sudah tahu modal finansial, alumni pasar, nanti kita kan bisa untuk membuat program yang lebih spesifik untuk menuju tujuan supaya finansialnya lebih baik, misalkan seperti itu, untuk meningkatkan potensi yang ada di sekolah itulah lebih terarah gitu.
Benar. Kita tahu apa yang kita tuju, insya Allah kan kita punya rutenya sendiri untuk dapat menuju itu. Menurut saya sih seperti itu sih Pak. Benar sekali Pak Hafiz ya. Jadi yang saya tangkap, kalau kita sudah tahu modal kita atau aset-aset kita gitu kan, aset-aset kita itu kan berupa 7 modal ya. Nah, dari 7 modal ini kita tahu kan apa yang kita miliki nih yang bisa untuk mengembangkan. Jadi kita itu berpikirnya tidak lagi memikirkan yang tidak ada gitu. Jadi kita mikirkan yang ada dulu aja, kita kembangkan potensinya. Jadi ini berkaitan dengan berpikir asset based thinking. Jadi ini berpikir apa yang kita punya yang bisa kita kembangkan. Karena kita ini kan tinggalnya di pelosok ya Bapak Ibu sekalian dan para peserta sekalian. Jadi kita tidak usah muluk-muluk memikirkan sesuatu yang tidak ada. Jadi kita pikirkan aja mengembangkan sesuatu yang ada seperti itu. Atau berpotensial sekali ada seperti itu ya. Oke, kalau gitu ada sedikit video, nanti kita akan tanggapi bersama-sama ya. Silakan disimak videonya. Saya izin share screen dulu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, Ya. kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya, itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasinya. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit, kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana BOS yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Oke, Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau dilihat dari kasus tersebut, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Kira-kira sedih nggak acara perpisahan akhirnya dibatalkan untuk diadakan? Bagaimana? Sedih nggak Bapak Ibu dan peserta sekalian? Sedih. Sedih ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan modal di SMP Negeri 7 Penukal dan dihadapkan dengan kasus yang sama, tapi berpikirnya kita memanfaatkan modal yang sudah ada. Kira-kira sebenarnya bisa terjadi nggak? Bisa Pak. Bisa ya. Boleh dijelaskan Pak Apis? Misalkan tadi kekurangan dana dan waktu mepet tuh Pak ya. Kalau kita memanfaatkan modal sosial itu kan kita bisa pinjam gedung desa misalkan seperti itu Pak ya. Benar. Kalau untuk penampilan tadi kita kan ada eskul, terus juga ada misalkan ibu-ibu marawis gitu. Kita ada marawis, kita menggunakan atau meminta supaya dilatih oleh ibu-ibu marawis tadi. Jadi ada solusi dari terkait masalah waktu dan keuangan gitu Pak ya. Kalau pakai gedung desa itu kan tidak terlalu mengeluarkan biaya banyak gitu ya. Dan sudah ada kursinya juga, jadi untuk
bisa meminimalisir pengeluarannya itu Mas. Menurut saya seperti itu Bapak. Iya, luar biasa sekali ya jawaban dari Pak Hafiz ya. Itu sangat memotivasi sekali. Jadi dari sini kita bisa tahu sendiri ya, Bapak Ibu sekalian dan para peserta, bahwa kalau kita udah tahu modal kita itu apa, jadi kita berpikirnya tidak lagi memikirkan sesuatu yang tidak ada, tapi kita memikirkan apa sih yang sudah kita punya yang bisa kita pakai untuk mewujudkan dari keinginan kita atau mewujudkan sebuah sesuatu agenda yang akan dilaksanakan di OSIS atau di SMP Negeri 7 Penukal atau di SMA 1 Penukal itu sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, dari sini Bapak Ibu udah dapat ya. Jadi untuk Vicon kita malam ini tentang identifikasi modal ini. Nah, ini tidak hanya untuk sebuah sekolah saja ya Bapak Ibu dan peserta sekalian, tapi ini bisa kita pakai juga untuk OSIS. Jadi kalau OSIS nanti mungkin bisa dirapatkan sesama OSIS atau misalnya di Pandu Digital, mungkin sesama Pandu Digital potensi-potensi atau modal-modal yang sudah ada di sekelilingnya untuk dimanfaatkan nantinya untuk memajukan organisasi tersebut atau sekolah tersebut ya. Jadi dengan adanya identifikasi ini akan memudahkan kita ya nantinya jika kita mau ngadain acara atau terbentur sebuah masalah, kita bisa langsung memetakan kira-kira modal mana nih yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak lagi berpikir apa yang tidak kita punya, tapi kita berpikirnya yang sudah kita punya, kita manfaatkan dan kita kembangkan. Oke, dari sini kita udah menuju ke sesi akhir ya. Adakah yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas Bapak Ibu dan peserta sekalian? Sebelum acara saya kembalikan ke moderator. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oke, kata Rizky Adit, siap, jelas. Siap, tidak ada, Sir. Oke, mantap ya. Jadi udah paham ya, udah tahu ya bahwa modal fisik kita review bentar ya. Jadi ada 7, ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal fisik, modal finansial, modal lingkungan alam, dan modal agama, di mana modal-modal ini satu sama lainnya itu saling keterkaitan. Kemudian ada modal manusia, ada pengawas sekolah, tokoh masyarakat, dan selanjutnya. Kemudian ada modal sosial, ada pemerintah desa, karang taruna, pengurus masjid. Kemudian ada modal politik, di mana kalau di sekeliling kita sudah ada DPRD, kemudian pemerintah daerah, organisasi, pemerintah desa, kemudian modal agama dan budaya, modal fisik seperti saat prasekolah, alat transportasi, sarana komunikasi, kemudian ada modal lingkungan alam, rawa, kebun, sungai, paye, kemudian ada yang terakhir adalah modal finansial. Oke, terima kasih ya. Ini ada sedikit ini ya kata motivasi. Mereka yang berhasil adalah mereka yang mampu melihat peluang yang ada pada dirinya sendiri dan berusaha untuk mengembangkan dengan potensinya. Oke, semoga kita termasuk orang-orang itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, untuk sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bapak Ibu ya, silakan diisi absensinya untuk warga sekitar yang diwakili oleh Pandu Digital SMA Negeri 1 Penukal. Sertifikat akan dibagikan secara digital ya nantinya seminggu setelah acara ini. Silakan diisi absensinya, saya kembalikan ke moderator. Oke, Sir. Oke, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya malam ini. Saya Atorik. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang dikatakan Mister tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Alangkah baiknya kita melapaskan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh live ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih semuanya. Oke. Goodbye. See you later. Izin keluar, Sir.
Ya.